Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau nanya, mana yang lebih baik bagi seorang wanita, sholat di masjid atau di rumah? Karena dari rumah suara adzan masjid terdengar jelas. Terima kasih Buya. Baik, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di masjid, sholat fardu. Dan sebaik-baik sholatnya seorang perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat. Jika rumahmu rumah terhormat. Jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Insyaallah. Bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan, yang dituliskan bahwa perempuan itu afdalnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan, bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Daud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini, perempuan dianjurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah, bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan ASI, atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain, dan bisa mengurangi rasa khusyuknya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi, awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid, malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal. Yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilaf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim. Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu, banyak perempuan-perempuan datang ke masjid. Kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi. Sehingga nggak kelihatan, karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini. Ya, nggak ada lampu seperti ini. Kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang, mereka meninggalkan. Sudah cepat lari. Salam, balik ke rumah. Salam, balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Dah, selanjutnya tentang perempuan sholat ke masjid. Perempuan lebih baik di dalam ruangan, lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam kamar, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Begitu bunyi hadisnya. Perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Berdasarkan ini perempuan jangan sholat ke masjid, di rumah saja. Inilah metode yang salah dalam mengambil hukum dari hadis. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah,
sudah dicetak oleh Gema Insani Press bagaimana berinteraksi dengan hadis. Cara mengambil hukum dari hadis bukan baca satu hadis tarik satu hukum, kumpulkan semua hadis dalam satu tema baru ambil satu kesimpulan. Namanya metode tematik, yaitu maudhu'i. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di rumah, satu hadis. Adakah hadis yang mengatakan perempuan sholat di masjid? Pertama, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di, itu hadis sahih. Apa makna hadis itu? Maknanya ada perempuan di belakang. Seandainya tidak ada perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang ke rumah. Dua, Aisyah istri Nabi melihat dengan mata kepalanya, karena rumah dia di samping masjid, ini mimbar 22 meter ke kiri kamarnya. Aisyah melihat perempuan salat di zaman Nabi, mereka menutup diri mimurutihinna dengan kain yang panjang, berarti ada perempuan salat. Tiga, pintu sebelah kiri ada tiga, Masjid Nabawi, Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa bukan sekarang dibangun, sejak zaman salafus saleh. Bahkan Umar bin Khattab, siapa yang masuk dari Babun Nisa, bukan Nisa, dicambuk. Itu Babun Nisa untuk perempuan. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tidak ada?